Selamat pagi semuanya, senang sekali bertemu lagi dengan setiap saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan Yesus, kami kembali mau diisi oleh firman Tuhan. Karena firman-Mu memberikan kami hikmat, kecerdasan, pengetahuan untuk hidup. Dan firman-Mu membuat kami semakin mengenal Engkau, mengenal isi hati-Mu. Dan biarlah hikmat dan wahyu menguasai kami sehingga kami dapat memahami seluruh firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita semuanya pasti tahu tentang berita yang barusan beredar tentang PT Vihong, di mana semua pegawainya mengadakan demo selama 4 hari berturut-turut. Sehingga tentu saja perusahaan ini tidak berproduksi. Selain mereka demo, mereka menuntut supaya perusahaan ini ditutup. Dan benar-benar perusahaan ini ditutup. Sehingga sekitar 1.300 orang pegawainya di PHK. Dan sekarang mereka semuanya yang demo-demo itu, mereka semua pada minta supaya perusahaannya dibuka kembali dan mereka dipekerjakan kembali. Nah, ini kan kebodohan yang paling bodoh atau kekonyolan. Mereka sendiri minta supaya perusahaan itu ditutup, padahal mereka bekerja di situ. Kenapa mereka nggak mikir kalau perusahaannya benar-benar tutup? Kan mereka nggak punya pekerjaan. Nah ini saudara, kita seringkali tidak berpikir panjang untuk segala hal yang kita lakukan. Itu sebabnya kenapa Alkitab mengajar kita bagaimana hidup kita itu menjadi berkat. Bahkan Alkitab mengajar kita di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 berkata begini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Alkitab juga mengajar kita bahwa apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Firman Tuhan juga berkata, apa yang kau ingin orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian. Saudara, kita ini di dalam kehidupan, seringkali seperti minggu yang lalu di renungan pagi, saya sampaikan bahwa seringkali kita ini dalam hidup kitalah yang menciptakan masalah kita sendiri. Kayak ini tadi, orang-orang berdemo, nggak mikir kalau selama 4 hari demo, mereka semuanya nggak kerja, mogok kerja cuma demo, itu membuat perusahaan tentu saja nggak jalan. Mereka tidak bisa memproduksi barang. Dan ini bisa tutup kan? Apalagi mereka kemudian tidak hanya mendemo, tapi mereka demonya menuntut supaya perusahaan ini tutup. Nah ini kan pikiran yang sangat pendek dan pikiran yang sangat bodoh. Mereka tuh pinginnya apa? Pengennya memang nggak bekerja, kalau memang nggak suka kerja di situ keluar aja. Tapi kalau masih membutuhkan pekerjaan, kenapa menuntut supaya perusahaan ini ditutup? Nah, saudara bisa lihat, seringkali orang menciptakan masalah sendiri. Sama dengan di Indonesia, kenapa banyak perusahaan hengkang dari Indonesia? Karena terlalu banyak preman yang ada di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia itu rasa nggak aman, bahkan toko-toko, ya kan, ada toko-toko yang ada di pinggir jalan. Pada waktu hari raya tiba-tiba berdatangan orang-orang yang meminta THR, mereka nggak pernah kenal, nggak pernah lihat wajah mereka, tiba-tiba waktu hari raya mereka itu bisa antri, bisa nunggu di depan toko. Itu banyak orang yang mereka nggak pernah kenal, nggak pernah muncul, nggak pernah memberi kontribusi apa-apa. Dan inilah yang kemudian membuat semua banyak perusahaan-perusahaan itu hengkang dari Indonesia dan pergi ke negara lain. Nanti kalau ada perusahaan-perusahaan asing membangun usahanya di Indonesia, nanti mereka akan berteriak lagi, sekarang Indonesia telah diserahkan kepada asing, diduduki oleh asing dan sebagainya. Sehingga tidak ada perusahaan-perusahaan asing yang ingin investasi di Indonesia atau membuka perusahaan di Indonesia. Sehingga semakin tidak ada pekerjaan di Indonesia. Lalu nanti akan mengeluh lagi kenapa tidak ada lowongan pekerjaan di Indonesia. Nah, kita mulai lihat. Seringkali kita tidak sadar yang menciptakan masalah adalah diri sendiri. Seperti itu tadi.
Akhirnya mereka semua dipecat. Para provokator tidak bertanggung jawab, mereka tidak akan memberikan apa-apa. Itu sebabnya kenapa kita selalu diajar oleh firman Tuhan. Bertindak hati-hati, bertindak bijaksana, bertindak dengan hikmat. Alkitab juga mengajar segala sesuatu harus diukur. Itu sebabnya Daud berkata demikian. Di dalam Mazmur 119, ayat 97-98 berkata begini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Lalu ayat 99 berkata, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Jadi, selama Daud membaca Taurat dan merenungkannya, dia menjadi lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Yang kedua, dia lebih berakal budi atau lebih pinter dari semua para pengajarnya atau guru-gurunya. Kenapa? Karena peringatan-peringatannya itu ada di kepalanya Daud. Kenapa Daud menjadi bijaksana saat merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu mengajar kita cara hidup, cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap, cara berbicara. Itu sebabnya Alkitab mengajar apa yang kamu tabur akan kau tuai. Ada quote yang berkata, jangan pernah meludah di sumur yang airnya kamu minum. Yang artinya, jangan mengutuk, jangan buat masalah di tempat di mana kamu mendapatkan makan di sana. Di tempat kerja, kamu membutuhkan makan, sehingga kamu bekerja di situ. Maka jangan membuat masalah di situ. Kayak tadi demo, karena dia berharap supaya perusahaan menjadi kacau. Kalau perusahaan kacau, kamu juga kacau. Alkitab berkata, Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, garis bawahi, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau engkau berada di perusahaan yang kamu makan dari sana, maka kesejahteraannya akan menjadi kesejahteraanmu juga. Itu sebabnya usahakan damai sejahtera ada di sana. Doakan, berkati usaha atau perusahaan di mana kamu bekerja. Demikian juga di dalam rumah tangga. Kesejahteraan rumah tanggamu adalah kesejahteraanmu itu juga. Itu sebabnya suami-suami jangan menyakiti hati istrimu. Bahagiakanlah dia, karena kebahagiaan dia adalah kebahagiaanmu. Demikian juga dengan istri-istri. Jangan kalau kamu merasa dicintai, lalu ngelunjak, tambah bawel. Banyak wanita-wanita karena suaminya sangat baik, dia berpikir, wah suamiku bucin, aku berarti sangat cantik, dia tergila-gila, sehingga dia kemudian semena-mena kepada suaminya. Hai istri-istri, kesejahteraan suamimu adalah kesejahteraanmu juga. Biarlah kita semuanya mendatangkan damai sejahtera di rumah, karena kesejahteraan rumahmu adalah kesejahteraanmu juga. Karena Tuhan itu sudah mengajarkan kita apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kemanapun kita lari, tuaian itu akan tetap mengikuti kita. Kalau kita menabur yang jahat, tuaian yang jahat itu akan mengejar kita kemanapun kita pergi. Kita akan terhukum oleh pilihan kita sendiri. Demikian juga kalau kita melayani sebuah gereja. Jangan kutukin, jangan merusak. Kalau tidak suka, lebih baik pamit baik-baik pergi dari tempat itu. Jangan merusak di mana kamu berada di sana. Kalau kamu berjemaat di sebuah gereja, berkatilah gereja itu. Kalau kamu merasa nggak cocok dengan gembalanya, dengan khotbahnya, dengan pengerjanya, atau dengan jemaatnya, atau dengan suasana khotbahnya, pergilah baik-baik. Ada banyak pilihan gereja. Daripada engkau berada di sana dan engkau merusak segala sesuatu, mengutukin, ngomongin, membicarakan gembalanya, dan sebagainya.
dimanapun kita berada, supaya kita menjadi orang yang didapati Tuhan, setia dan bisa dipercaya. Yusuf waktu di rumah Potifar, dia menjadi seorang budak yang baik. Sampai dikatakan Potifar itu diberkati karena Yusuf. Sampai-sampai Potifar pun bisa melihat dia itu diberkati, usahanya diberkati karena ada Yusuf. Demikian juga pada waktu Yakub bekerja di rumah Laban, mertuanya. Mertuanya itu mengakui bahwa dia itu diberkati karena ada Yakub. Makanya Laban itu nggak mau Yakub pergi dari rumahnya. Karena dia tahu yang mendatangkan kekayaan di rumahnya. Karena ada Yakub yang diberkati Tuhan. Demikian juga dengan Mesir. Rajanya tahu Mesir ini diberkati karena ada Yusuf. Kalau kamu jadi berkat, kamu akan dicari. Kalau kamu jadi berkat, kamu akan dipertahankan dimanapun kau pergi. Sekalipun tuanmu berbuat curang kepadamu. Pada waktu Yakub bekerja di rumah Laban dengan sangat baik, bahkan membuat Laban kaya. Tapi Laban itu terus mengubah-ubah upahnya. Dia selalu mendatangkan kerugian buat Yakub. Kenapa? Karena Laban gak mau Yakub jadi kaya. Kalau Yakub jadi kaya, ya Yakub tidak akan bekerja di rumah dia karena sudah kaya. Tetapi bukankah Alkitab berkata apa yang kamu tabur akan kamu tuai? Dan bukankah kemarin kita juga belajar di renungan pagi minggu yang lalu bahwa yang menyertai kita bukan manusia tetapi Tuhan. Kita juga belajar bahwa selama kita sudah berdoa, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Yakub pergi dari rumah Laban, tetap dalam keadaan kaya raya. Demikian juga dengan Yusuf. Dia bekerja dengan sangat baik, tanpa gaji, karena dia seorang budak. Tapi apakah Tuhan tidak menghitung apa yang dia kerjakan? Dihitung. Dia menjadi Perdana Menteri. Dia justru lebih kaya dari Potifar. Dan bahkan pangkat Yusuf lebih tinggi daripada Potifar. Dari sini kita tahu, belajar jangan meludahi sumur di mana kamu minum. Keluargamu adalah tempat kamu minum. Karena damai sejahteranya, damai sejahteramu. Sore tadi saya membaca sebuah artikel dari seseorang yang bekerja di instansi untuk orang-orang terlantar. Jadi, orang ini bekerja di tempat penampungan orang-orang terlantar, yaitu orang-orang tua yang tidak diurus oleh keluarganya. Nah, dia bercerita begini. Kebanyakan pria terlantar, kebanyakan orang-orang yang terlantar itu adalah pria atau kakek-kakek. Ada beberapa nenek, tapi lebih banyak kakek. Ada yang masih punya tempat tinggal, tapi sama saja karena hidupnya itu benar-benar memprihatinkan. Hidup sebatang kara, untuk makan pun tidak ada. Tidak ada yang ngurusin. Juga anak-anaknya tidak ada yang mengurusin dia. Lalu dia ngomong begini, kebanyakan pria terlantar adalah kakek-kakek dan mereka punya satu kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah mereka di masa lalunya adalah orang-orang yang jahat kepada keluarganya. Kesamaannya adalah mereka di masa lalu adalah pemain. Pemain di sini adalah orang yang suka main wanita. Bahkan ada lansia yang terlantar yang dulunya punya 14 istri. Kita percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang demikian karena orang Kristen dilarang poligami dan orang Kristen tidak ada yang poligami, sudah tahu firman. Cuma sekalipun ini bukan orang percaya, kita mau melihat bahwa hukum tabur tua itu ada supaya kita bisa belajar tidak melakukan yang sama tentang apa yang kita tabur. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita tabur. Nah, tapi di masa tuanya sama sekali tidak ada istri yang ngurusin. Padahal dia nikah 14 istri, tapi tidak ada satu istri pun yang ngurusin dia.
Malah berujung tinggal di gubuk di atas kuburan. Sampai-sampai keluarga yang punya kuburan protes karena gak bisa ziarah. Kuburan sudah ketutup dengan gubuk yang dia bangun. Kemudian kasus yang lain juga sama. Ada kakek-kakek yang jalan saja susah, tapi tidak tersentuh bantuan sama sekali. Tidak pernah diusulkan oleh RT setempat supaya orang ini mendapatkan pertolongan dari pemerintah. Padahal ternyata setelah diselidiki, RT-nya itu anaknya dia sendiri, tapi nggak peduli dengan keadaan bapaknya. Ternyata kata warga, dia dulunya kaya, tapi ya gitu kelakuannya. Dia selalu main wanita. Itu membuat menyakiti hati istri dan anak-anaknya. Dan kejadian ini bukan hanya laki-laki saja. Pekan lalu ada lansia perempuan terlantar. Ternyata dia dulu adalah wanita simpanan. Jadi dia menjadi simpanan banyak pria, dan setelah pria-pria itu kembali ke istrinya, ya dia menjadi orang yang terlantar. Lalu ada orang lain lagi yang kemudian menulis begini. Untuk kasus yang demikian memang hampir semuanya sama. Saya juga bekerja di instansi orang-orang terlantar. Orang-orang yang dulunya mengkhianati pasangannya di masa tuanya terlantar. Terus ada yang menulis, tapi ada sih dulu seorang pria dulunya punya istri simpanan. Dia tidak terlantar karena istrinya memaafkan dan merawat dia. Tapi dia sakit-sakitan, komplikasi, dan hari-harinya ada di puskesmas dan rumah sakit. Jadi istrinya memaafkan dan merawat dia, tapi pria ini terus sakit-sakitan, kerjaannya ya keluar masuk rumah sakit. Lalu seseorang lagi menulis, kurang lebih sama, saya perawat di rumah sakit, hampir tiap hari ketemu pasien-pasien laki-laki tua yang gak dipeduliin sama keluarganya. Bahkan pernah ada anak pasien yang ngomong ke saya, kalau ayahku mati aku juga gak peduli karena ibuku meninggal gara-gara dia. Jadi sekarang aku nggak peduli sama dia. Lalu orang lain lagi berkata, saya sekedar sharing, semoga menjadi pelajaran. Saya kerja di sebuah instansi yang salah satu tugasnya ngurusin orang terlantar. Kebanyakan orang-orang terlantar adalah pria atau kakek-kakek. Dan hampir semuanya hidupnya dulu menyakiti istri dan anak-anaknya. Sehingga hidupnya kemudian memprihatinkan, hidup sebatang kara, untuk makan kadang tidak ada yang ngurusin. Bahkan punya anak, tapi anak-anaknya tidak ada yang memperdulikannya. Hati saya teriris-iris kalau melihat mereka. Tetapi setelah mengingat-ingat bahwa semua kasus orang terlantar ini karena mereka punya satu kesamaan, maka kita ambil kesimpulan. Berhati-hatilah di dalam hidup karena tidak selamanya kamu kaya, tidak selamanya kamu sehat, dan tidak selamanya kamu jaya. Nah, saudara, ini orang dunia yang melihat bahwa setiap orang itu akan menuai apa yang mereka telah lakukan. Itu sebabnya, sebagai orang tua, jangan sakiti anak. Anak-anak, jangan kurang ajar kepada orang tuamu. Karena apa yang kamu tabur akan kau tuai, cepat atau lambat. Yang berbahaya adalah kalau orang berbuat jahat kepada orang tuanya, atau orang tua jahat kepada anaknya, atau kita jahat kepada orang lain, kita tidak segera menuai. Sehingga kita merasa itu kita baik-baik saja. Sehingga kita akhirnya sembrono merasa ternyata aku berbuat jahat, aku baik-baik aja karena aku pinter untuk menghindar masalah. Aku pinter sehingga aku bisa lolos dari masalah. Aku bisa lolos dari kejahatan karena aku cerdik dan pinter meloloskan diri. Oh, aku sering ngutukin bosku, tapi aku pinter sehingga bosku tidak pernah tahu bahwa aku sudah ngutukin. Padahal taburanmu sedang dikumpulkan yang pada waktunya akan kamu tuai dengan besar. Apa yang kau tabur pasti akan kamu tuai. Kemanapun kamu pergi, tuaian itu akan terus mengejar kamu. Sehingga engkau akan terhukum oleh apa yang telah kamu tabur. Itu sebabnya sekali lagi, jangan meludahi sumur di mana kamu minum. Sumur berbicara perusahaan di mana kamu bekerja. Sumur berbicara di mana kamu bergereja. Sumur berbicara tentang keluargamu
di mana kamu tinggal bersama-sama dengan mereka. Tulis di chat, jangan meludah di sumur di mana kamu meminumnya. Yang kedua, hati-hati dengan apa yang kamu tabur, karena pada waktunya kamu pasti menuainya. Anak-anak muda, di mana kamu bekerja, berkati perusahaan itu. Kalau toh kamu tidak tahan dan kamu keluar dari perusahaan itu, tinggalkan dengan kesan yang baik. Karena mungkin suatu saat kamu harus kembali ke perusahaan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini. Firman-Mu membuat kami bijaksana. Firman-Mu mengajar kami cara hidup. Tolong kami Tuhan supaya kami dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, tidak mendatangkan kutuk, tetapi mendatangkan berkat dimanapun kami berada. Karena Engkau Allah yang ajaib. Dan hamba-Mu saat ini berdoa untuk setiap yang hadir. Berkati setiap pekerjaan mereka. Yang membutuhkan pekerjaan, Engkau buka jalan sehingga mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Berikan mereka hikmat. Bukan hanya pekerjaan, tetapi hikmat dan kemampuan, skill di atas rata-rata. Sehingga mereka menjadi mahal dan dicari dimanapun mereka berada. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang bergantung kepadamu. Nasib mereka bergantung kepada Engkau Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan sehingga mereka semuanya mendapatkan berkat, mendapatkan tuntunan dan kemenangan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe dan membagikan channel ini ke teman-teman dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti